Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sekar Maulia dengan NPM 257821112. Nah, pada video kali ini saya akan membahas modul 10, yaitu Basic Router Configuration, yaitu pada bagian 10.1 Configure Initial Router Setting, yaitu pada bagian 10.1.1 yaitu Basic Router Configuration Step ya. Nah, di sini konfigurasi all router itu dilakukan untuk memberi identitas dan mengamankan akses perangkat. Nah, langkah dasarnya yaitu mengatur nama router dengan perintah hostname, lalu yang kedua dia mengamankan mode privilege X dengan perintah enable secret password, lalu yang ketiga itu dia mengamankan akses konsol ya dengan perintah len konsol 0, lalu mengatur akses jarak jauh melalui telnet atau SSH dengan perintah len VTY 04, password, login, lalu transport input. Lalu yang kelima yaitu dia mengenkripsi password dengan perintah service password encryption. Lalu yang keenam dia itu membuat banner peringatan ya dengan perintah banner MOTD. Lalu yang ketujuh itu menyimpan konfigurasi. Balik dulu ke router awal ya, router pagar, dia langsung mengetikkan copy running config startup config. Nah, lanjut pada 10.1.2 yaitu basic router configuration example. Jadi di sini ada contoh konfigurasi router 1. Nah, langkah yang pertama yang akan kita lakukan adalah masuk ke mode konfigurasi global dan memberi nama router menggunakan perintah hostname R1. Setelah enable konfigurasi terminal, lalu kita beri nama router ya, perintahnya hostname R1. Lalu di sini kita akan mengamankan routernya dengan password pada mode privilege X console dan juga PTY. Lalu passwordnya akan dienkripsi menggunakan service provide encryption. Nah, lalu kita akan membuat banner MOTD. Ini digunakan untuk memberi peringatan bahwa akses tanpa izin itu dilarang ya. Lalu setelah semua konfigurasinya selesai, pengaturan itu disimpan menggunakan perintah copy running config startup config. Di bagian 10.2 yaitu configure interface. Nah, di configure interface itu pada bagian 10.2.1 yaitu configure router interface. Nah, di sini itu menjelaskan bahwa setelah konfigurasi dasarnya selesai, interface routernya itu harus dikonfigurasi agar router dapat terhubung dengan perangkat lain. Nah, konfigurasi interface itu ini ada dua, contohnya ada 2 gigabit Ethernet interface yaitu G0/0/0 dan juga G0/0/1. Nah, konfigurasi interface itu dia meliputi memilih interface, lalu memberi deskripsi ini, lalu memasukkan alamat IPv4 dan alamat IPv6 address, serta mengaktifkan interface dengan perintah no shutdown. Lalu pada bagian 10.2.2 yaitu configure router interface example. Jadi sini ada contoh ya. Nah, interface R1 itu dia akan dikonfigurasikan untuk terhubung ke LAN dan ke router R2. Nah, di sini interface G0/0 itu dia diberi alamat IP V4 ya, 192.168.0.1 dan IPv6 nya dia 2001.db8:achat:10:1/64. Lalu interface G0/ setelah konfigurasi kita aktifkan ya no shutdown, lalu exit, lalu kita akan konfigurasi untuk yang interface G0/0/1 yaitu alamat IP-nya dia 209.165.200.225. Lalu untuk
subnetnya 255.255.255.252, lalu IPv6 addressnya dia 201:db8 feed feed:224:1/64. Nah, lalu kita simpan konfigurasinya, hidupkan portnya ya, no shutdown. Nah, di sini jika sudah, maka dia akan ada bacanya ya bahwa interface-nya menjadi aktif dan muncul pesan bahwa linknya sudah up ya. Lanjut di 10.23 yaitu verify interface configuration. Jadi configuration interface itu dapat diperiksa menggunakan perintah show interface brief dan juga show IPv6 interface brief. Nah, perintahnya ini, kedua perintah ini itu menampilkan daftar interface, alamat IP, status, dan protokol. Nah, jika konfigurasinya benar, status dan protokolnya itu akan menunjukkan kondisi up/upstream ya. Pada bagian 10.2.4 ini menjelaskan configuration verification command. Jadi beberapa perintah verifikasi yang digunakan yaitu ada show IP interface brief dan juga show IPv6 interface brief yang digunakan untuk melihat ringkasan interface ya. Lalu ada show IP router dan show IPv6 router ini untuk melihat tabel routing, serta ini ada show interface ya. Show interface itu dia digunakan untuk melihat statistik dan informasi detail interface ya. Untuk show interface, lalu show IP interface, ini untuk IPv4, ini untuk IPv6 ya, show IPv6 interface. Seperti ini contohnya. Nah, untuk IPv6 interface brief, lalu untuk show IP root, lalu show IPv6 router, lalu dia show interface G0/0/0, lalu ada show IP interface, lalu show IPv6 interface. Lanjut pada bagian 10.3 configure the gateway default gateway. Jadi pada bagian 10.3.1 yaitu default gateway on a host. Jadi default gateway itu adalah alamat router yang digunakan host untuk mengirim data ke jaringan lain. Jika perangkat tujuannya berada dalam jaringan yang sama, default gateway-nya itu tidak digunakan. Namun, jika perangkat tujuan berada di jaringan berbeda, host akan mengirim paket ke default gateway, lalu router meneruskan paket tersebut ke jaringan tujuan. Oke, ini ada gambar-gambarnya ya. Lanjut pada 10.3.2 yaitu default gateway on a switch. Jadi switch layer 2 itu sebenarnya tidak membutuhkan alamat IP untuk meneruskan data. Namun jika switch ingin dikelola secara remote, switch itu harus memiliki SPV, alamat IP, subnet mask, dan default gateway. Nah, default gateway pada switch itu biasanya menggunakan alamat IP interface router yang terhubung ke jaringan lokal switch. Perintah yang digunakan adalah IP default gateway IP address. Seperti ini. Mungkin sekian penjelasan mengenai modul 10 tentang basic router configuration. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.